Biarlah roh-Mu Tuhan sore hari ini yang memenuhi setiap kami. Biar roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas oleh perkataan dan waktu, tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami mengizinkan Roh Kudus pada sore hari ini untuk berbicara dalam hidup kami, bahkan melebihi kemampuan pikiran kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, selamat sore. Saya percaya saudara kita diberkati Tuhan secara luar biasa dan gak terasa kita sudah di minggu pertama di bulan yang ke-6. Amin saudara. Dari bulan Februari, Maret, April, Mei, saudara kita terus berbicara tentang discipleship dari berbagai saudara sudut pandang. Dan hari ini juga izinkan saya melanjutkan saudara bahwa sepanjang bulan Juni sampai September saudara. Kita memasuki satu tema yang baru yaitu keteladanan hidup seperti Yesus. Dan khusus untuk bulan Juni ini, sepanjang bulan Juni ini kita akan membahas saudara keteladanan Yesus di dalam melakukan pemuritan. Dan kita akan membaca satu ayat yang saudara sudah sering baca sepanjang tahun ini. Ayat yang sangat terkenal yaitu amanat agung dari Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Kita akan baca saudara. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara mau disertai Tuhan? Gampang, lakukan amanat agung. Yaitu apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Saudara, saat ini gereja kaya dengan program dan event. Saudara tahu program dan event ya? Kegiatan. Tetapi hari-hari ini gereja miskin dengan namanya pemuritan yang mengubahkan kehidupan. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena saudara seringkali program dan event adalah sesuatu yang mudah diukur. Kuantitasnya kelihatan. Kalau saudara bikin event yang datang banyak, kelihatannya dalam tanda petik berhasil saudara. Gereja kalau jemaatnya banyak kelihatannya lebih rohani daripada gereja yang mungkin jemaatnya gak sebanyak gereja yang banyak. Tidak ada yang salah dengan jemaat yang banyak, amin saudara. Tapi yang harus kita renungkan adalah bahwa apakah saudara event itu sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan atau enggak? Event itu mudah diukur, tetapi saudara seringkali pemuritan kenapa seringkali tidak ada di gereja? Karena yang namanya memuridkan itu saudara, pemuritan yang menyentuh hati dan karakter adalah sesuatu hal yang seringkali sulit diukur. Saya tanya, buat gereja lebih gampang bikin event atau memuridkan? Event. Jemaat lebih suka ikut event apa lebih suka ikut pemuritan? Event, terima kasih buat kejujurannya. Buat saya sebagai hamba Tuhan, saya lebih suka bikin event. Kalau saya bikin event, khotbahnya bagus, turun dari mimbar jemaat gitu, Shalom Pastor, diberkati luar biasa. Waduh. Waktu event terjadi, wah saudara jemaat banyak yang datang, tepuk tangannya luar biasa. Pemuritan
nggak kelihatan. Nggak ada yang tepuk tanganin saya ketika memuridkan. Bahkan saudara mungkin juga nggak tahu saya memuridkan apa enggak. Tuhan percayakan saya salah satunya untuk menaungi generation. Salah satu orang yang Tuhan percaya saya naungi adalah yang minggu lalu khotbah, Brian, saudara. Brian dan istrinya Naomi itu adalah generation pastor di tempat kita. Saudara kan gak pernah tahu kalau dia tiba-tiba telepon, "Koh, boleh gak ngobrol?" Saya kan datang ke rumahnya, saudara. Datang jam 11 siang, bisa pulang jam 5 sore, saudara. Saudara gak pernah tahu ketika dia nangis struggle, padahal gua juga banyak masalah. Gua harus tetap datang ke rumah dia. Dengerin dia ngomong sampai nangis, saudara. Saudara juga gak pernah tahu, salah satu yang Tuhan percayakan juga Aldi, itu youth pastor kita, saudara. Saudara gak pernah tahu bagaimana saya memuridkan dia. Satu hari saya bilang sama Aldi, "Di, kamu mau bertumbuh?" "Mau kok." "Tuhan taruh di hati saya, kamu selama 1 bulan tiap hari bahasa roh 1 jam kamu bikin laporan sama saya." Setelah 1 bulan, masuk bulan kedua, saya ngomong sama dia lagi, "Di, bulan yang kedua ini kamu doa sampai Tuhan ngomong, tulis laporannya tiap hari email ke saya. Kalau belum ngomong, jangan berhenti doa." Dan di waktu itu, kalau saya nggak cerita, nggak ada saudara yang tahu. Dan nggak ada satupun ketika kita menjalani proses, ada tepuk tangan. Saudara lihat, saya selalu bilang begini, banyak orang datang ke tempat ini, waktu mereka dengar kita memimpin pujian, mereka bilang, "Wow, GC ini luar biasa ya hadirat Tuhan." Mereka selalu tanya begini, "Apa yang membuat GC luar biasa?" Saya jawabnya gini, "Kamu gak tahu. Itu yang mimpin di depan. Itu seminggu minimal 1 kali, kadang 2 kali. Mereka mimpin saudara di Zoom, di rumah doa. Mereka nyanyi sendiri, muji nyembah Tuhan sendiri. Itu bukan sebulan 2 bulan, udah berjalan bertahun-tahun, saudara. Dan apakah saudara waktu di tempat itu ada orang yang tepuk tangan? Tidak ada. Apakah ada yang bilang hebat? Tidak ada, saudara. Karena pemuritan itu nggak bisa diukur. Makanya saudara, gereja lebih suka namanya event. Jadi pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Program, event, atau pemuritan? Wih, semua jawab pemuritan ya. Saya dulu berpikir seperti itu. Ternyata yang penting itu pemuritan. Sampai satu hari, saudara, Tuhan tuh bicara sama saya. Ternyata kalau kita bandingkan event versus pemuritan, yang penting mana? Jawaban saya, dua-duanya penting. Saudara lihat, Alkitab menuliskan, saudara, Tuhan Yesus itu khotbah di depan ribuan orang. Event bukan? Event. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus juga taruh hidupnya, investasikan hidupnya untuk 12 murid, pemuritan. Saudara, event dan pemuritan itu seperti koin 2 mata sisi. Kita nggak bisa pilih. Gereja yang sehat harus ada event yang dilanjutkan dengan pemuritan. Amin, saudara. Sama seperti ada yang berpikir gini, ada gereja saudara, ada stream, yang stream gini, pokoknya gereja doa, pujian penyembahan pokoknya terus doa, push doa sampai sesuatu terjadi. Nah di sini saudara ada gereja yang bergerak gini, bergerak, woi kamu nih doa-doa terus gak akan merubah sesuatu. Doa itu harus disertai dengan tindakan, harus dong membangun kota. Saudara pernah dengar seperti itu? Sehingga saudara selalu bermusuhan, yang ini sama yang itu. Saya tanya mana yang benar?
Dua-duanya kita perlu. Kita harus gereja yang kuat di dalam doa. Tapi juga kita harus menjadi gereja yang penetrasi saudara kepada lingkungan kota. Betul saudara? Gereja yang sehat ini saudara bukan memilih karena Tuhan meninggalkan teladan saudara. Bahwa dia sendiri saudara berkhotbah untuk ribuan orang event. Tapi hidupnya diinvestasikan untuk pemuritan. Event itu seperti hujan yang menyirami tanah. Pemuritan itu seperti sistem irigasi yang mengalirkan aliran air ke akar-akar pohon. Tanpa irigasi, air hujan akan hanya jadi genangan sesaat yang akan menguap. Tanpa hujan, irigasi tidak akan ada air yang dialirkan. Jadi dua-duanya perlu, amin saudara. Event itu harus melayani pemuritan saudara. Event tanpa pemuritan itu menjadi kebisingan yang melelahkan. Tetapi pemuritan tanpa engagement publik saudara, itu akan menjadi iman yang terisolasi. Jadi perlu dua-duanya. Amin saudara. Masalahnya sekarang ini kan dua kubu. Ada orang yang event alergi pemuritan karena dikecewakan, karena sakit hati. Ada orang yang pemuritan banget saudara sehingga bilang nih gak perlu event, ngapain sih event? Event perlu dua-duanya. Amin saudara. Karena kenapa? Event itu harusnya kita jadikan ladang sebagai tempat benih-benih pemuritan itu ditabur. Event di dalam gereja harusnya menjadi pintu masuk bagi setiap kita untuk sama-sama dimuridkan. Saya ulangi. Event di dalam gereja harusnya menjadi pintu masuk bagi saudara semua untuk sama-sama dimuridkan. Amin saudara. Dengan event kita bisa berfellowship with relationship. Ketika kita fellowship dengan hubungan, maka di titik itu kita bisa mulai dimuridkan. Makanya saudara jangan hanya datang ke gereja senang dengan event ibadah hari Minggu. Tapi jadikan setiap event itu saudara pintu masuk untuk saudara dimuridkan. Amin saudara. Kenapa pemuritan itu penting? Karena saudara Yesus membuktikan dengan memuridkan 12 orang biasa secara intensif murid-murid Yesus mengubahkan dunia. Yesus saudara ngajak makan 12 murid, jalan kaki dari desa ke desa, makan ikan bakar di pinggir danau saudara, bercakap-cakap di bawah pohon ara. Tetapi tahukah saudara dari relasi yang sederhana itu, murid-murid lahir untuk mengubah dan mengukir sejarah. Apa itu pemuritan? Pemuritan saudara saya nggak akan bahas lebih banyak karena dari bulan-bulan lalu sudah dibahas, tapi saya akan mengingatkan pemuritan itu adalah proses menjadikan seseorang menjadi murid Kristus yang sejati. Yang melibatkan pembelajaran, pertumbuhan rohani, peneladanan hidup, dan pelayanan. Saudara mau bertumbuh, harus belajar melayani. Melayani bukan berarti di gereja jadi hamba Tuhan saja saudara. Melayani di tempat di mana saudara berada. Di kantormu, di tokomu, di rumahmu, di semuanya tempat. Amin. Jadi saudara fokus utama pemuritan adalah membantu orang percaya mengenal Yesus secara pribadi. Memahami ajarannya. Dan hidup sesuai dengan kehendaknya untuk menjadi serupa seperti Kristus. Oleh karena itu gereja yang sehat perlu dua hal yang mendasar saudara. Yaitu yang pertama, gereja yang sehat perlu namanya pengajaran dan pemuridan. Nah banyak orang tuh hari ini juga sama, sukanya satu. Ada yang suka pengajaran, gak suka dimuridkan. Ngapain sih pengajaran terus pengajaran? Pengajaran itu cuma ngubah otak jadi makin pinter. Perlu pemuritan dong yang mengubah hidup. Tapi tahukah saudara gereja yang sehat kita perlu memiliki dua dasar ini. Pengajaran itu apa saudara? Pengajaran itu adalah fondasi kebenaran. Bedanya pengajaran dengan pemuritan. Pemuritan itu saudara aplikasi kehidupan. Pengajaran itu memberi kerangka doktrin yang benar.
Pemuritan itu mentransformasi pengetahuan menjadi karakter Kristus. Pengajaran itu lewat kelas formal, lewat ibadah-ibadah, lewat session-session. Tapi pemuritan itu saudara lewat hubungan dan teladan saudara. Saudara harus mengerti bahwa pengajaran tanpa pemuritan adalah pengetahuan yang mati. Tapi pemuritan tanpa pengajaran itu adalah praktik tanpa arah. Jadi manusia itu saudara membutuhkan kebenaran pikiran. Dan manusia itu perlu membutuhkan teladan untuk hidupnya mengalami perubahan. Artinya apa? Pikiran manusia itu mudah menyimpang saudara. Oleh karena itu butuh pengajaran untuk koreksi doktrin. Manusia itu mudah menyimpang, butuh pengajaran supaya metanoia, cara berpikirnya berubah. Tapi tahukah saudara, hati manusia juga mudah terpengaruh oleh dosa. Butuh pemuritan untuk mentransformasi karakter saudara. Oleh karena itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan begini. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Jadi saudara, murid-murid itu bukan hanya bertekun di dalam satu hal pengajaran saja, tapi juga mereka bertekun di dalam persekutuan. Amin saudara. Jadi saudara harus mengerti begini. Pengajaran memberi kita peta kebenaran hidup. Pemuritan mengajak kita berjalan di jalur itu bersama-sama. Tanpa peta kita tersesat. Tanpa teman perjalanan kita kalah dan menyerah. Karena itu Yesus perlu ngajar ribuan orang dan hidup bersama dengan 12 muridnya. Karena Yesus tahu kita perlu keduanya untuk bertumbuh sempurna di dalam Dia. Amin. Saya ulangi. Pengajaran itu memberikan kita peta kebenaran, arah yang benar. Tetapi pemuritan mengajak kita berjalan di jalur itu bersama-sama. Tanpa peta kita tersesat. Tanpa teman seperjalanan kita lelah dan menyerah. Jadi saudara, kita perlu kedua-duanya. Perlu pengajaran, perlu Bible study, tapi kita juga perlu komunitas di mana kita belajar dimuridkan. Amin. Bagaimana Yesus memuridkan? Kita akan belajar saudara. Yesus memuridkan, yang pertama metode Tuhan Yesus adalah Yesus saudara memuridkan bukan sekolah. Yesus memuridkan bukan sekolah tetapi sekolah kehidupan. Amin. Yesus itu memanggil murid-muridnya secara personal. Dia datang sama Petrus, dia datang sama Yohanes. Untung Tuhannya bukan saya. Karena kalau saya jadi Tuhan, menurut saya rada kurang keren. Karena Tuhan, kalau saya lebih baik saya panggil malaikat. Saya perintahkan malaikat datang sama Petrus lagi mancing. Kan keren banget tuh saudara ya. Tiba-tiba waktu Petrus lagi mancing dia gak dapat ikan. Lalu malaikat muncul dari dalam laut. Saudara, set. Dia bawa ikan yang begitu banyak. Kagum gak kayaknya Petrus? Loh Alkitabiah loh saudara, ada loh malaikat yang panggil orang-orang, ada kan ayatnya kan? Ada saudara, malaikat menemui seseorang saudara untuk apa? Memanggil dia di dalam pelayanan dan tugas, ada saudara. Tapi enggak loh. Kenapa Tuhan gak suruh malaikat memanggil murid-muridnya? Karena Tuhan pengen panggil murid-muridnya secara personal. Tahukah Tuhan panggil saudara itu bukan gabungan, tapi Tuhan panggil kita secara personal. Bukankah saudara semuanya punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan? Tuhan panggil saya dengan caranya Dia. Dan yang luar biasa, Tuhan itu bukan panggil kita saja secara personal, tapi Tuhan itu membawa kita masuk di dalam perjalanan kehidupan pribadinya Tuhan. Makanya saya selalu percaya kekristenan itu bukan agama.
Kekristenan itu adalah perjalanan hidup setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Jalan saya berbeda dengan jalan saudara. Jejak kaki saya dengan Tuhan nggak bisa saudara copy, nggak bisa saudara tiru. Saya punya journey sendiri dengan Tuhan. Dan saudara punya perjalanan sendiri juga dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi pemuritan yang efektif itu lahir dari kebersamaan hidup, bukan sekedar pertemuan rutin. Pertanyaannya adalah saudara bagaimana bisa dimuridkan? Ada yang kenal saya? Saudara kenal saya cuman Pastor Doni. Kalian tahu suka minuman saya apa? Ada yang tahu rumahnya saya di mana? Ada yang tahu anjing saya namanya siapa? Nggak tahu. Bagaimana saudara bisa dimuridkan? Orang nggak kenal saya. Saudara bagaimana bisa tahu teladan saya? Saudara cuma dengar khotbah saya. Kalau yang saya khotbahin bohong gimana? Kalau yang saya khotbahin gak sama dengan hidup saya gimana? Saudara, bagaimana saudara bisa dimuridkan kalau saudara gak kenal? Makanya saudara maaf saya bilang, saudara harus datang ke gereja. Kita terima pengajaran. Kita sama-sama nyembah. Tapi saudara harus masuk dalam komunitas yang kecil di mana saudara punya personal touching. Saudara punya bisa sama-sama saudara kenal seseorang secara pribadi. Melihat satu sosok yang mungkin belum sempurna tapi justru berjalan sama-sama untuk terus diubahkan bersama dengan Tuhan. Itu Yesus loh saudara. Makanya saudara yang kedua, cara Yesus memuridkan adalah Yesus memuridkan lewat teladan. Ajaran Yesus itu selalu selaras dengan tindakannya. Kalau saudara baca Markus 1 ayat 35, Yesus itu berdoa di tempat yang sepi. Yesus bukan hanya berdoa ketika orang banyak dilihat orang saudara. Waktu sendirian dia berdoa. Dia mengasihi musuhnya Lukas 23:34. Dia adalah konsisten dengan iman. Dan tahukah saudara Yesus itu transparan hidupnya. Enggak pakai topeng saudara. Yesus saudara Yohanes 11 ayat 35. Yesus memperlihatkan air mata. Dalam Matius 26 ayat 38 Yesus ketakutan. Yesus waktu dia mau nangis. Ada murid-muridnya, Yesus gak bilang ini, bro sana dulu bro, jangan lihat bro. Gue mau nangis, enggak. Yesus nangis dilihat oleh murid-muridnya. Yesus takut, saudara tahu waktu dia di Getsemani dia ketakutan, dia bilang, murid-murid pergi sana pergi, jangan lihat aku takut. Murid-murid lihat. Tapi hari ini di gereja, jemaat kalau lihat pendetanya lemah, langsung pendeta kurang iman. Padahal Tuhan Yesus sendiri saudara, dia nangis. Yesus transparan. Coba saya kasih lihat. Saudara kira-kira punya hati yang besar enggak? Kalau hari ini melihat Yesus hidup di depanmu. Dia menunjukkan dalam tanda petik kelemahan sisi manusianya. Sementara sekarang maaf ya Bapak Ibu ya. Ada anggota kul, lihat ketua kulnya gak sempurna, langsung. Pastor, kerohanian saya lebih tinggi 3 tingkat, emang tenaga dalam. Pengetahuan saya lebih hebat. Masa ketua kul saya dikit-dikit nangis, lemah, penuh dengan masalah dan tekanan. Nggak mau gabung gara-gara begitu. Padahal Yesus transparan. Yesus adalah buku yang terbuka yang memperlihatkan iman, bukan pencitraan. Dan murid perlu melihat proses pertumbuhan setiap kita semua. Amin. Dan yang luar biasa saudara, pemuritan Yesus itu berfokus pada pembentukan karakter dan perubahan hidup. Saya suka banget Yesus itu menyentuh isu hati saudara. Saudara tahu kesombongan Petrus dalam Matius 26, ambisi Yakobus dan Yohanes di dalam Markus pasal 10. Tapi Yesus itu saudara ketika melihat kesombongan Petrus. Saudara tahu waktu Petrus jatuh, Yesus datang
untuk memulihkan Petrus. Amin. Lihat saya ini pelan-pelan. Saudara, kalau kita dalam posisi yang baik, banyak uang, jabatan lagi tinggi, saya yakin banyak teman. Amin. Ya, semua bilang gini, hebat kamu, keren kamu. Pertanyaan saya adalah begini, waktu kamu sedang berjalan ke jalan yang salah, kamu sudah di pojok jalan mau masuk ke jurang, adakah orang yang berani negor kamu dan bilang, bro, salah kamu? Balik sama Tuhan. Punya nggak orang yang seperti itu? Kalau saudara lagi banyak duit, wah yang menyanjung mah udahlah saudara, forget it. Saudara banyak hilang duitnya, itu hilang semua. Tapi adakah orang-orang, adakah komunitas, adakah keluargamu yang waktu kamu salah mulai nilep duit, ada orang yang bilang, bro, nggak benar, memang benar kamu kaya sekarang, tapi kamu tahu nanti kamu akan masuk ke jurang dan kamu akan rusak. Masalahnya gini loh, jemaat itu nggak suka digituin. Kalau lagi sehat, nggak pernah ada yang mau jaga makan. Nggak pernah ada yang mau olahraga. Nunggu sudah sakit nggak bisa sembuh, dokter udah bilang vonis. Baru belajar untuk merubah. Sorry bro and sister. Lagi semua aman, sukacita jaya kan, nggak perlu komunitas. Tapi waktu kamu jatuh sendirian, waktu semua yang nyanjung kita ninggalin kita, baru kita berpikir, iya ya perlu komunitas bro and sis. Kadang-kadang mungkin itu sudah terlambat, memang betul lebih baik terlambat daripada enggak. Tapi bayangkan kalau dari awal kamu punya komunitas, kamu gak perlu jatuh dulu untuk bangkit. Kalau kamu punya orang-orang yang jaga kesehatan, kamu gak perlu sakit dulu baru olahraga. Seringkali, maaf ya, saya gak tahu saudara setuju gak dengan kata, ada hamba Tuhan bilang gini. Seringkali jemaat Tuhan perlu mujizat karena hidupnya gak akurat sesuai dengan firman Tuhan. Makanya lu perlu mujizat. Tapi kalau hidup lu akurat berdasarkan firman Tuhan, kita gak perlu mujizat. Kenapa? Karena kita adalah mujizat yang hidup. Wah, saya kayak ditamparin, saudara dengar itu tuh. Benar juga ya. Kadang-kadang kita mujizat keuangan, kenapa perlu mujizat keuangan? Kita salah ngatur duit, gak akurat seperti yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau punya komunitas, waktu kita gak akurat, bro ayo lari lagi 2 kilo. Ayo link main pedal lagi katanya kan. Kamu juga. Betul gak? Males-males kan? Ada yang ini ya, ayo bro main pedal lagi. Nah, kalau gak ada kan gak bisa saudara. Jadi saudara, hari ini pertanyaannya, saya akan tutup dengan ini. Saudara, kalau Tuhan Yesus aja mau investasikan hidup, memberikan kita teladan. Yesus khotbah di depan 5.000 orang. Yesus gak anti event. Tapi Yesus gak berhenti di event. Dia percayakan hidupnya, investasikan hidupnya untuk berjalan dengan 12 murid. Kalau Yesus aja perlu, apakah saudara dan saya berpikir kita lebih hebat daripada Yesus? Sehingga kita gak perlu itu. Pertanyaan yang harus saudara bawa pulang ke rumah hari ini. Beranikah saudara membuka diri saudara untuk belajar dimuridkan? Amin. Kalau saudara sudah dimuridkan, pertanyaan saya adalah beranikah saudara memuridkan hari ini? Karena 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu
kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengejar orang lain. Saudara pernah berpikir hari ini kenapa saudara dipercaya Tuhan, diberikan pekerjaan hari ini? Saudara pernah berpikir kenapa hari ini saudara diberikan posisi? Mungkin Tuhan berikan itu untuk kita berani belajar memuridkan. Memuridkan itu segampang apa? Apa yang sudah saudara dengar, percayakan itu juga kepada orang-orang di sekitar saudara. Amin. Nilai yang saudara belajar hidupi, berikan juga kepada orang-orang di sekelilingmu. Itu memuridkan sesimpel itu saudara. Bukan kayak hari ini, saya dulu cerita saudara, saya dulu tuh waktu punya anak saya bertumbuh dewasa, saya pikir saya mau memuridkan anak saya pakai bahan youth. Jadi hari pertama baptisan air, hari kedua apa, kayak ngajar. Nggak bisa, apakah bisa ngedidik anak apa seperti begitu? Nggak bisa saudara. Apa yang saya hidupi, apa yang saya ngerti, apa yang Tuhan pernah ngomong sama saya belajar duplikasikan ke anak saya. Lewat teladan, lewat perkataan, dan lewat hidup saya. Sesimpel itu. Saudara nggak perlu jadi ahli Alkitab, saudara nggak perlu jadi ahli teologi ya. Cukup saudara kenal Tuhan dan izinkan pengalaman saudara bersama Yesus jadi berkat buat orang di sekeliling saudara. Sesimpel itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa saudara firman Tuhan yang sederhana ini, itu mengubah cara pikir saudara. Janganlah jadi orang yang anti event. Tapi berhentilah, jangan berhenti hanya di sekedar event. Tapi izinkan event itu menjadi sebuah pintu untuk saudara bersama-sama belajar dimuridkan. Amin. Jadikanlah event itu sebagai jembatan untuk saudara belajar masuk lebih dalam di dalam pemurid untuk belajar menjadi serupa seperti Kristus. Sesimpel itu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap benih yang Kau tabur pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri saudara, mari kita berurusan dengan Tuhan. Jikalau mungkin ada saudara yang dulu pernah membuka hati untuk pemuritan, saudara dulu pernah membuka hati untuk bergabung di dalam komunitas. Tapi justru di komunitas itu ketika saudara belajar dimuridkan, justru saudara dikecewakan. Saudara menemukan orang-orang yang ternyata hidupnya tidak sama dengan apa yang dia katakan. Sehingga saudara menjadi kecewa. Di komunitas saudara bertemu orang-orang yang menyakitimu. Nusuk engkau dari belakang. Sehingga mungkin kau sudah berkata gini, Tuhan cukup. Cukup satu kali. Atau mungkin ada saudara yang sudah berkali-kali mencoba tetapi gagal. Tapi biarlah hari ini kita minta kepada Tuhan untuk sekali lagi, Tuhan pulihkan hatiku. Berikan aku sekali lagi keberanian Tuhan. Untuk mau masuk dan join di komunitas. Untuk aku mau Tuhan belajar kembali dimuridkan. Karena kami tahu bahwa Yesus memberikan teladan saudara. Yesus investasikan hidupnya bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Tuhan terima kasih. Terima kasih kami bersyukur untuk malam hari ini. Untuk sore hari ini terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus.